lanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 12. Wa qala berkata Mu'adzun ibnu Jabalin, siapa Mu'adz ibnu Jabal, fit ta'limi wa ta'allumi, tentang pengajaran, pendidikan, wa ta'allumi dan belajar. Wa ra'aituhu aidan marfu'an, wa ra'aitu dan saya melihat, wa ra'aitu dan melihat siapa saya hu pada qaula Mu'adz bin Jabal, aidan juga marfu'an, hadis marfu'. Ta'allamu, belajarlah siapa kalian semua, al-ilma, pada ilmu, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu, lillahi, karena Allah, khasyatun adalah rasa takut, ketakutan, wa talabahu, dan mencari ilmu, ibadatun adalah ibadah, wa mudarasatuhu, dan mengkaji ilmu, tasbihun adalah mensucikan, wal bahtha, dan mengkaji, membahas, anhu, tentang ilmu, jihadun adalah jihad, wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu, man, kepada orang la ya'lamuhu, yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui siapa manhu pada ilmu, sadaqatun adalah sadaqah, wa badlahu, dan mengerahkan ilmu, li ahlihi, pada ahlinya ilmu, qurbatun adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa, sedangkan adapun ilmu, al-anisu adalah yang ramah, fil wahdati, dalam keadaan sendirian, wasahibu, dan teman, fil khalwati, di kala menyendiri atau di tempat sunyi, wadalilu, dan petunjuk, ala dini, atas agama, wal musabbiru, dan yang menahan, ala sarai, atas keenaan, wadh-dharra'i, dan kesulitan, wal waziru, dan menjadi wazir, menjadi menteri, indal akhillai, di sisi sanak famili, kerabat, wal qaribu, dan yang dekat, indal ghurabai, di sisi orang-orang yang asing, wa manaru sabilil jannati, dan menaranya jalan ke surga, yarfa'u, mengangkat Allah, siapa Allah, bihi, dengan ilmu, aqwaman, pada beberapa kaum, fayaj'aluhum, lalu menjadikan siapa Allah, hum, kepada aqwam, fil khairi, dalam kebaikan, qadatan, pada pemimpin, sadatan, yang memimpin, hudatan, yang memberikan petunjuk, yuqtada bihim, yang diikuti, apa, bihim, dengan mereka, mereka siapa, ya aqwam, adillatan fil khairi, yang menunjukkan pada kebaikan, tuqtasu, yang diikuti, atharuhum, apa athar mereka, bekas mereka, warisan mereka, waturmaku, dan dilihat, af'aluhum, apa perbuatan-perbuatan mereka, watarhobu, menyenangi, al-malaikatu, siapa malaikat, fi khillatihim, pada sanak kerabatnya aqwam, wa bi ajnihatiha, dan dengan sayapnya malaikat, tamsahuhum, mengusap siapa malaikat, hum, pada mereka, mereka siapa, aqwam, wa kullu ratbin, sedangkan adapun setiap sesuatu yang basah, wa yabisin, dan yang kering, lahum, kepada aqwam, yastaghfiru, memintakan ampunan siapa, kullu rabbin wa yabisin, hatta hitanul bahri, hingga ikan yang ada di lautan, wa hawamuhu, dan
bisa bermakna jentik-jentik. Kalau jentik-jentik ini kalau bahasa kita itu plankton. Plankton di lautan. Wa hawamuhu, dan plankton di lautan bisa juga bermakna hewan yang punya planktonnya lautan bisa. Wa hawamuhu, dan hewan berbisanya lautan juga bisa. Wa sibaul barri, dan hewan buasnya daratan. Wa an'amuhu, dan hewan ternaknya daratan. Was sama'u, dan langit. Wa nujumuha, dan bintang-bintangnya langit. Ada satu informasi yang luar biasa, informasi yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Katanya Imam Al-Ghazali, saya melihat apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini termasuk hadis yang marfu. Apa isi penyampaiannya Mu'adz bin Jabal? Belajarlah kalian semua pada ilmu. Ngaji kalian ini mengkaji ilmu. Karena mengkaji ilmu, mempelajari ilmu karena Allah, itu adalah bentuk ketakutan, bentuk khasyah kita. Kemudian mencari ilmu adalah bagian dari ibadah kita. Kemudian mereview, mengkaji ulang. Pada ilmu itu adalah tasbih, kita mensucikan Allah, kita bertasbih kepada Allah. Kemudian membahas tentang ilmu adalah jihad. Jihad itu tidak kemudian harus berperang dengan orang kafir. Tidak. Membahas ilmu termasuk jihad. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, itu termasuk sedekah. Mengerahkan pada ilmu bagi ahli ilmu. Ada orang dia betul-betul pakar. Jadi ketika ngomong mengerahkan ilmu ini, ada orang ahli mengkaji, mendalami luar biasa. Ini termasuk qurba, mendekatkan diri kepada Allah, atau kita sebut dengan qurbatul ibadah. Ilmu itu adalah sosok yang ramah ketika kita sendirian. Yang bisa menemani kita ketika kita sendirian, ilmu. Ketika kita berada di tempat yang sunyi, siapa partnernya? Partner atau temannya juga ilmu. Yang menunjukkan pada agama, ilmu. Yang menahan ketika kita sedang gembira, menahan ketika kita sedang sulit, ilmu. Makanya orang ahli ilmu ini, orang alim ini, orang yang punya ilmu ini, antara bahagia dengan sulitnya sama. Kenapa? Karena ada musabbir. Apa musabbirnya? Ilmunya itu. Ilmu itu juga menjadi menteri, menjadi wazir. Sisi sana kerabatnya. Kalau wazir ini apa? Dia akan menghakimi, memberikan keputusan, memberikan kebijakan. Ilmu juga adalah sosok yang dekat bagi orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing, dia dengan ilmu, dia punya partner yang dekat, punya partner yang qarib. Seperti itu. Ilmu ini juga menaranya jalan menuju surganya Allah. Allah Ta'ala mengangkat dengan ilmu ini pada kaum-kaum yang ada di muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala menjadikan pada kaum itu fil khairi qadatan sadatan hudatan, yang menjadi pemimpin, yang memberikan petunjuk. Allah Ta'ala menjadikan mereka, para kaum itu, sebagai sosok yang memimpin, yang memberikan petunjuk pada kebaikan atau dalam kebaikan, sehingga mereka itu dijadikan panutan, diikuti. Mereka yang memberikan petunjuk pada kebaikan, bekas mereka, asar mereka, warisan mereka diikuti. Perbuatan mereka itu diperhatikan. Malaikat senang pada kerabatnya kaum tersebut.
malaikat juga menyenangi pada kekerabatan mereka. Dengan sayapnya malaikat juga mengusap mereka. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu, setiap sesuatu yang basah, yang kering, mereka memintakan ampunan kepada Aqwa, sampai ikan yang ada di lautan, plankton yang ada di lautan, hewan yang berbisa yang ada di lautan, juga hewan buas yang ada di darat, binatang ternak yang ada di darat, langit dan juga bintang-bintangnya, semuanya memintakan ampunan kepada Aqwa. Ini hanya gara-gara ilmu. Bagaimana kalau orang sudah semangat sekali mengkaji ilmu? Maka luar biasa. Orang yang mengkaji ilmu, belajar ilmu, gelem ngaji ilmu ni Allah, orang ini akan selalu dimintakan ampunan. Oleh siapa? Kullu ratabin wa yabisi. Kalau Pak Puji minta ampunan kepada Allah, ada kemungkinan tidak tembus sofi. Tapi kalau yang yabis, ratab, kemudian bintang, kemudian langit, ikan, meminta kepada Allah, lebih banyak tembusnya daripada kita. Karena mereka tidak bermaksiat. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, hayatul qulubi, adalah kehidupannya beberapa hati, minal ama, dari kebutaan, wa nurul absari, dan cahayanya mata, minal zalami, dari kegelapan. Ilmu itu kehidupannya hati kita. Hati kita ini biar tidak buta, tidak menghitam, maka butuh kehidupan. Apa yang bisa menghidupi hati kita adalah ilmu, karena ilmu adalah kehidupan hati kita itu sendiri. Kemudian ilmu ini juga menjadi cahaya pada penglihatan kita dari sekian kegelapan. Kalau orang tidak punya ilmu, melihat sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia itu sama dengan orang yang gelap gulita, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, tidak bisa memilah dan memilih. Tapi kalau punya ilmu, bisa memilah dan memilih. Kayak Kang Puji misalnya, di tetangganya juga punya telur misalnya. Apa Kang Puji ngambil ke telur tetangga? Kan tidak, karena punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu kan buta, dikira telurnya Pak Puji semua itu. Kemudian ilmu itu juga kekuatannya tubuh dari kelemahan. Tubuh lemah itu biasa, tapi kalau punya ilmu berarti sampai punya kekuatan. Wa quwwatul abdani, dan kekuatannya beberapa tubuh. Minat dha'ifi, dari orang yang lemah. Yablughu, dalam keadaan sampai. Bihi, dengan ilmu al-abdu, siapa hamba. Manazilal abrari, pada tempat atau kedudukannya orang-orang yang baik. Wa darajati, dan beberapa derajat, al-ula, yang luhur, yang tinggi. Yablughu bihil abdu manazilal abrar wa darajatil ula. Sebab ilmu seorang hamba ini, Kang Puji, bisa sampai pada manazilal abrar, pada kedudukannya orang-orang yang baik, wa darajatil ula, dan derajat yang tinggi. Seorang hamba bisa sampai pada derajat yang tinggi, sampai pada kedudukannya orang-orang yang baik. Wa tafakkuru fihi, sedangkan adapun berfikir fihi, tentang ilmu, ya'dilu, adalah membandingi, ya'dilu, adalah menyamai, bisyami, dengan puasa. Kan sampean ini kan cuma mikir tentang satu ilmu kan, sama dengan sampean puasa. Kang Puji tidak puasa, istrinya puasa. Kang Puji cuma mikir tentang satu ilmu, itu sudah selevel kan, sudah mengimbangi kan, sudah menyamai kan. Wa mudarasatuhu bil qiyami, sedangkan adapun mereview, mengkaji ulang pada satu ilmu, itu sebanding dengan qiyamul lail. Bihi, sebab ilmu, yuta'u,
patuhi Allah, siapa Allah Azza wa Jalla. Sebab ilmu juga Allah Ta'ala ini jadi diikuti, dipatuhi. Coba orang yang tidak punya ilmu, tidak bisa taat kepada Allah. Wabihi yu'badu, sebab ilmu yu'badu, disembah siapa Allah. Sebab ilmu juga Allah Ta'ala disembah. Wabihi yu'adu, wabihi yu'adu, sebab ilmu yu'adu, dijanjikan siapa abad. Berarti hambanya mendapatkan janji dari Allah. Janjinya apa? Di antaranya masuk surga. Wabihi, sebab ilmu, yuwahhadu, diesakan siapa Allah, ditauhidkan siapa Allah. Wabihi, sebab ilmu, yumajjadu, diagungkan siapa Allah. Wabihi, sebab ilmu, yatawarra'u, menjadi wara' siapa abad. Wabihi, sebab ilmu, yatawarra'u, jadi wara' siapa abad. Wabihi, sebab ilmu, tusalu, disambung, dihubungkan al-arhamu, apa beberapa rahim. Artinya terjadi silatur rahim. Wabihi, sebab ilmu, yu'rafu, diketahui, al-halalu, apa halal, wal haramu, dan keharaman. Wahwa, sedangkan adapun ilmu, imamun, adalah imam, wal amal, sedangkan adapun mengamalkan ilmunya, tabi'uhu, adalah pengikut imam. Yulhimuhu as-su'ada'u, yang mengilhami hu, pada ilmu, as-su'ada'u, siapa orang-orang yang bahagia, siapa orang-orang yang bahagia. Wa yuharrimuhu, dan mencegah hu, pada ilmu, al-ashqiya'u, siapa orang-orang yang celaka. Nas'alu, kami memohon Allah pada Allah Ta'ala, dalam keadaan maha tinggi Allah, husnat taufik, pada sebaik-baiknya petunjuknya Allah. Saya kira sudah dipaham. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya fi syawahidil aqliyah. Tahu nanti kita akan mengkaji dalil-dalil akli terkait dengan keutamaannya ilmu itu sendiri.